Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, para pejuang NIP, kali ini EduFit akan berbagi tips sukses lolos CPNS. Nah, ini sesuai dengan pengalaman Mimin ya, waktu mendaftar CPNS. Bagaimana tips suksesnya? Kita akan bahas nanti ya, tapi sebelumnya ini ada berita ya bahwasannya untuk tahun 2021 itu akan dibuka besar-besaran. Bahkan di media massa tertulis di situ akan dibuka sampai 1 juta. Gede banget ya. 1 juta lowongan untuk CPNS. Nah, bagi teman-teman yang berniat, bertekad bulat akan mendaftar CPNS mulai sekarang harus dipersiapkan ya. Karena Kemenpan RB itu akan buka seleksi CPNS tahun 2021. Nah, jumlah formasi yang dibuka itu pastinya akan lebih banyak daripada yang kemarin. Karena tahun 2020 ini tidak ada formasi CPNS, tidak ada seleksi CPNS. Nah, padahal di 2019 sendiri juga ada formasi yang masih kosong. Tentunya kan juga banyak kan. Nah, hingga saat ini Kemenpan RB masih membahas jumlah dan jenis formasi yang akan ditambah pada seleksi CPNS tahun 2021. Kita tunggu saja, yang jelas insya Allah akan dibuka ya. Maka biar sukses, marilah teman-teman persiapkan dari sekarang. Apa saja tips sukses biar lolos CPNS? Ayo kita ikuti. Teman-teman sekalian, ini adalah tips sukses untuk lolos CPNS berdasarkan pengalaman pribadi Mimin ya. Jadi untuk tembus CPNS itu bukanlah suatu hal yang mustahil kan. Tergantung usaha kita, apa yang kita persiapkan. Nah, strategi apa yang harus kita lakukan biar lolos CPNS? Nah, di antaranya adalah yang pertama itu jangan belajar mendadak gitu ya. Atau jangan sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, ini akan sia-sia. Karena persiapan yang mendadak itu jelas tidak akan memahamkan kita terhadap materi-materi. Nah, waktu yang paling ideal itu dilakukan itu di antara 4-7 bulan sebelum ujian. Nah, akan lebih bagus lagi mulai dari sekarang. Nggak sudah persiapan, ini lebih bagus lagi ya. Jadi apa yang kita pelajari itu benar-benar paham, benar-benar kita siap waktu kita akan ujian. Nah, ini pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk tips yang kedua yaitu teman-teman harus bisa menciptakan waktu belajar buat teman-teman sendiri tentunya ya. Nah, untuk yang teman-teman belum bekerja, baru lulus ya, masih mempunyai waktu luang kan, tak masalah ya untuk yang teman-teman baru lulus yang belum bekerja. Tapi bagi teman-teman yang sudah bekerja harus pintar-pintar mencuri waktu untuk belajar. Ini penting ya, karena kalau sudah bekerja itu kan berangkatnya pagi, pulangnya sore atau bahkan ada yang malam kan. Nah, khusus bagi yang sudah bekerja ini harus bisa meluangkan waktu paling tidak 1 jam dalam setiap hari untuk belajar. Nah, silahkan teman-teman cari dan curi waktu luang untuk belajar. Ini bisa juga dilakukan pagi hari setelah sholat subuh misalkan ya. Setelah sholat subuh kemudian belajar 1 jam atau setengah jam. Kemudian ditambah lagi curi di waktu yang lain juga, silahkan teman-teman yang tahu kondisi teman-teman sendiri. Tips yang ketiga adalah membuat target mingguan untuk belajar. Jadi teman-teman harus mempunyai targetnya mingguan. Fokus ya, fokus pada materi yang akan diujikan di CAT CPNS ya. Kita tahu bahwa materi CAT terdiri dari 3 kelompok soal, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, masing-masing kelompok ini tentunya mempunyai spesifik ya. Misalkan TWK ada materi sejarah, perundang-undangan, wawasan kebangsaan, Pancasila, dan lain-lain ya. Kemudian TIU itu ada sinonim, antonim, matematika, penalaran, dan juga lainnya. Nah, data semua materi yang harus kita pelajari secara detail ya. Kemudian kalau perlu, belilah buku-buku ya, buku CPNS, kemudian download juga materi-materi yang ada di internet. Atau juga bisa mengikuti pembahasan di EduFit ya kan. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe EduFit biar nanti teman-teman lolos CPNS ya. Selain itu teman-teman juga bisa mengikuti grup ya, grup WA atau grup di Facebook. Kemudian bisa mengikuti media sosial yang lainnya, misalkan Instagram, Twitter, dan lain sebagainya ya, untuk menambah ilmu, menambah update berita terbaru tentang CPNS. Tips yang keempat adalah membuat rangkuman harian. Jadi teman-teman harus bisa merangkum hal-hal pokok, hal-hal penting yang belum teman-teman kuasai. Itu wajib dicatat ya, baik di buku
khusus untuk persiapan CPNS maupun di HP kita, di gadget kita ya. Jadi kalau di gadget kan setiap hari bisa dibawa kemana-mana, jadi setiap saat, kapanpun kita inginkan itu bisa kita baca, bisa kita pelajari setiap saat. Tips yang kelima adalah gunakan bantuan Google ya, Google Search. Nah ini Mbah Google ini sangat pintar banget ya. Jadi kita mau butuh apa saja sudah tersedia di sana. Kalau kita amati ternyata soal-soal CPNS itu begitu-begitu saja ya dari tahun ke tahun. Bahkan sering dijumpai itu soalnya sama persis dengan tahun sebelumnya. Nah, bagi soal-soal, jika ada soal-soal atau materi yang belum kita kuasai, sebaiknya gunakanlah search engine ya. Di Google ini sangat banyak sekali materi yang disediakan di sana, entah itu dari blog, YouTube, atau yang lainnya. Tentu kita sangat dimudahkan untuk saat ini ya, jadi gunakanlah semaksimal mungkin. Teman-teman sekalian, kita langsung ke tips yang selanjutnya, yang keenam ya, yaitu perbanyak mengikuti tryout ya. Jadi ini penting ya, karena ini untuk menguji kemampuan kita, sampai di mana kemampuan kita. Jika kita tidak pernah ikut tryout, maka kita tidak tahu kemampuan kita sampai di mana. Nah ini bisa kita lakukan, bisa mengikuti bimbel, baik yang luring maupun daring ya, baik yang gratis maupun berbayar. Nah, caranya ketika kita melakukan tryout ya, tryout mandiri ya, kita harus disiplin. Yang pertama, kita harus selalu mengerjakan berdasarkan batas waktu yang disediakan. Jadi, berhentilah mengerjakan jika waktunya habis ya. Kita jangan menambah-nambah sendiri. Kalau kita tidak disiplin, nanti hasilnya juga kurang bagus ya. Kita lihat hasil skor yang kita peroleh ya, jadi berapa nilainya. Berarti itulah kemampuan kita pada saat itu. Jadi dari kekurangan kita bisa mengambil pelajaran, oh saya kurangnya di sini, berarti saya terlalu makan banyak waktunya di bagian soal ini, maka itu harus dibuat sebagai antisipasi untuk mengatasi masalah yang seperti itu. Nah, dari soal yang sudah kita kerjakan tentunya ada yang mudah, ada yang susah ya. Maka kita bisa memetakan, jadi bagian yang sulit itu kita perlu perdalam lagi materinya. Kemudian yang kedua, tentu dalam mengerjakan pasti juga kita merasa kita sudah benar ya mengerjakannya, tapi ternyata salah. Nah, ini sering terjadi loh ya. Jadi ketika kita merasa itu sudah jawaban yang benar, tapi ternyata salah. Nah ini harus diperhatikan ini ya, jangan sampai ini terulang terus ya. Karena dengan seperti ini kita merasa sudah benar semuanya, tapi ternyata salah. Jadi harus benar-benar dipahami yang model-model soal yang menjebak seperti ini. Yang penting usahakan untuk tidak melakukan kesalahan pada jenis soal yang sama. Ya, jadikan sebagai sebuah pengalaman. Nah, untuk tips yang terakhir adalah berdoa ya. Ini penting ya, berdoa. Karena kalau kita tidak berdoa ya berarti kita sombong ya. Jadi kita masih mengharap pada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berkah ya. Jadi teman-teman bisa lolos dengan keberkahan. Yang terakhir adalah mintalah doa restu kepada kedua orang tua. Karena ridha orang tua itu adalah ridha Allah juga. Jadi silahkan meminta maaf kepada orang tua, kemudian meminta doa kepada orang tua. Mudah-mudahan teman-teman bisa lolos CPNS tahun 2021. Bagi yang belum 2021, mudah-mudahan selama masih ada kesempatan bisa lolos CPNS. Amin ya rabbal alamin. Demikian tips dari EduFit ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat berjuang, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.